Yo everybody, welcome back with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. The Battle of Jang Sari 2019 disutradarai oleh Kang Kyo Teng dan Kim Kyo Hoon. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata dan mengisahkan tentang perjuangan 772 tentara pelajar dari Korsel yang baru saja 10 hari mendapatkan pelatihan militer, tapi mereka langsung diturunkan ke lokasi pertempuran di wilayah Jangsari untuk melawan para tentara Korea Utara. Bagaimana kelanjutan ceritanya? So, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, bagi kalian yang baru ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. Film dibuka dengan narasi bulan Juli 1950, Korea Utara mendapatkan dukungan penuh dari Rusia menyerang Korea Selatan, sehingga membuat Korea Selatan harus mundur dari sebuah sungai Nakdong yang berada di paling selatan. Selama berada di sana, para petinggi Korea Selatan yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur merencanakan sebuah misi serangan, yaitu Operasi Pendaratan Niseon, di mana tujuannya untuk mengambil alih wilayah musuh, dan salah satu ialah wilayah Jangsari, di mana wilayah Jangsari sendiri dikirimkan 772 tentara pelajar tepat 1 hari Operasi Niseon dimulai. Dan inilah dia film The Battle of Jangsari. 13 September 1950, terlihat sebuah kapal milik Korea Selatan yang sedang membawa 772 pasukan menuju medan pertempuran, yaitu Jangsari, di mana misi tersebut dipimpin oleh Kapten Lee, yang mana operasi itu ditetapkan sebelum 15 September mereka harus sampai di Jangsari dan harus menghadapi para tentara Korea Utara yang berada di wilayah tersebut. Semakin lama mereka semakin dekat dengan lokasi Jangsari, di mana kurang dari 1 jam lagi mereka sudah ada di lokasi tersebut. Kemudian Kapten Lee yang tahu bahwa tentara pelajar mentalnya belum terbentuk, beliau memberikan sebuah pidato untuk memberi semangat pada para tentara pelajarnya, di mana Kapten Lee bilang bahwa mereka akan mendapatkan bantuan pesawat tempur dari PBB dan kapal perang dari Amerika yang akan menyerang menggunakan senjata artileri ke area musuh untuk mempermudah operasi mereka. Namun saat mereka akan sampai di lokasi, tak ada satu bantuan dari PBB maupun Amerika. Untuk kemudian Kapten Lee menyuruh para tentara yang berada di kapal agar bersiap-siap karena kapal akan segera berhenti. Setelah kapal berhasil berlabuh, para tentara pelajar langsung keluar dengan membawa perahu karet sebagai transportasi mereka. Namun karena berada di area musuh, para tentara Korea Utara yang melihat hal itu, mereka langsung mendebaki para tentara Korea Selatan, di mana serangan itu membuat para tentara Korea Selatan banyak yang tumbang. Untuk kemudian mereka pun membuat rencana lain, yang mana rencana mereka yaitu berenang membawa tali ke pinggir pantai dan mengikat tali tersebut yang akan digunakan untuk penyeberangan semua tentara Korea Selatan nantinya. Choi Sung-pil yang merupakan ketua tentara pasukan 2 menawarkan dirinya untuk ikut bergabung, di mana mereka pun langsung berenang ke pinggir pantai. Akan tetapi di tengah sedang berenang, mereka diserang oleh para tentara Korea Utara hingga ada yang tewas saat itu juga. Dan saat mereka sampai di pesisir pantai, mereka masih ditembaki oleh para tentara Korea Utara yang menggunakan senjata mesin. Namun karena tugas mereka harus seperti itu, mereka pun terus melangkah hingga di mana salah satu dari anggota mereka menginjak bom ranjau yang mengakibatkan kakinya terputus.
dan kini tersisa hanya 2 orang, yaitu kapten kapal dan Choi Sung Pil, yang dimana Choi Sung Pil pun memberanikan diri untuk mengikat tali tersebut, dimana usahanya berhasil berkat keberanian dan perjuangan yang sangat luar biasa. Lalu ketika mengetahui talinya sudah diikat, para tentara pelajar yang berada di kapal pun langsung turun ke air dengan berpegangan di tali tersebut untuk pergi ke pinggir pantai. Ketika saat mereka sampai di pinggir pantai, para tentara Korea Utara langsung mendebaki para tentara Korea Selatan tersebut. Setelah melihat sedikit celah, Kapten Lee memerintahkan semua pasukannya untuk maju dan menyerang balik para tentara Korea Utara, yang dimana ledakan serta suara kesakitan akibat tertembak selalu terdengar dalam aksi ini. Tak lama kemudian, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung, datang 4 pesawat tempur yang akan membantu tentara Korea Selatan, yang mana pesawat itu menjatuhkan bom ke tentara Korea Utara dan meratakan seluruh pasukan tentara Korea Utara. Singkat cerita, esok harinya terlihat kedua kubu bersaudara sudah siap siaga dengan kondisi masing-masing. Korea Utara berada di atas bukit, sedangkan Korea Selatan berada di bawah, yang dimana terlihat kedua kubu sangat berhati-hati dalam melancarkan serangan tembakan. Tak seperti player noob PUBG pada umumnya, ketika melihat musuh atau mendengar step musuh, mereka langsung maju barbar tanpa memikirkan strategi. Dimana Kapten Lee yang merasa posisi mereka kurang bagus, beliau mengatur plan step penyerangan mereka dengan cara membagi seluruh pasukannya menjadi 4 tim. Dimana tim 1 akan menyerang masuk lewat sisi kanan dan tim 2 akan masuk ke sisi kiri. Sedangkan tim lainnya akan berada di posisi tengah sebelum tim 1 dan tim 2 masuk melumpuhkan senjata mesin milik pasukan Korea Utara. Setelah mendengar perintah dari kapten, tim 3 dan tim 4 langsung mendebaki para tentara Korea Utara untuk mengalihkan perhatian tentara Korea Utara, sehingga tim 1 dan tim 2 langsung bergerak sesuai plan penyerangan, yang dimana strategi yang cerdas berhasil membuat bingung para pasukan tentara Korea Utara, sehingga mereka dengan cepat berhasil melumpuhkan semua senjata milik musuh. Setelah pasukan 1 dan pasukan 2 berhasil, Kapten Lee memerintahkan pasukan 3 dan 4 untuk menyerang para tentara Korea Utara yang tersisa dengan serangan jarak dekat. Lalu karena kalah jumlah, para pasukan tentara Korea Utara pun menyerah, dan karena berhasil menguasai wilayah Jangsari, kini para tentara Korea Selatan pun melakukan selebrasi. Kemudian jika ada berita baik mereka berhasil mengambil alih Jangsari, berita buruknya para tentara yang mengoperasikan alat komunikasi semuanya tewas tak tersisa, sehingga mereka tak bisa menghubungi markas pusat untuk perkembangan kondisi mereka, dan ditambah lagi mereka juga tidak memiliki makanan. Secara bersamaan, scene pun berpindah dan memperlihatkan seorang wanita jurnalis yang bernama Maggie sedang melakukan wawancara kepada seorang jenderal dari Korea Selatan yang bernama Jenderal Young, di mana pembahasan Maggie mengenai 772 tentara pelajar yang berada di Jangsari, dan faktanya para tentara pelajar tersebut belum mempunyai izin untuk turun ke lokasi peperangan dikarenakan masa training para pelajar baru 10 hari. Akan tetapi pembahasan tersebut membuat sang Jenderal Young marah, sehingga akhirnya Maggie sang jurnalis pun disuruh keluar oleh beliau. Singkat cerita, 15 September tepatnya pukul 2 pagi, yang dimana Kapten Lee terus mencoba untuk menghubungi markas pusat tentang kondisi mereka sekarang di Jangsari. Namun karena alat komunikasi gangguan, hal tersebut sia-sia saja.
Dan ditambah lagi ada salah satu bawahan Kapten Lee bilang bahwa tentara Korea Utara akan melakukan penyerangan besar-besaran dengan menggunakan tank milik mereka dalam waktu dekat. Untuk kemudian saat esok paginya Kapten Lee mengutus 2 orang pasukannya untuk membawa surat ke markas pusat agar mereka bisa mendapatkan bantuan secepat mungkin. Setelah itu, Kapten Lee serta bawahannya sedang mengatur sebuah strategi untuk menghadapi para tentara Korea Utara yang akan melakukan penyerangan ke tempat markas mereka saat ini. Dan diketahui penyerangan dari Korea Utara akan menggunakan tank milik mereka. Untuk kemudian Kapten Lee pun membagikan pasukannya menjadi beberapa tim, di mana tim 1 akan memasang bom jebakan di sebuah terowongan yang menuju ke markas mereka saat ini. Dan untuk memperlancar aksi tim 1, maka semua anggota tim 1 harus menyamar menggunakan kostum musuh. Sedangkan tim 2 akan bertahan di markas sesuai dengan instruksi dari Kapten Lee. Setelah semuanya telah siap, tim 1 yang dibawa pimpinan sang kapten mereka pun pergi menuju terowongan. Dan setelah sampai mereka langsung bergegas secepatnya untuk membuat jebakan bom peledak. Namun di tengah sedang mempersiapkan segala hal, musuh sudah mulai datang. Hingga akhirnya kapten pun memerintahkan pasukannya untuk mundur dan bersembunyi. Setelah itu, saat para tentara Korea Utara melewati tempat terowongan tersebut, Kapten Lee pun langsung menekan pemicu bom jebakan, di mana bom jebakan tersebut berhasil mengenai para tentara Korea Utara. Untuk kemudian Kapten Lee beserta pasukannya langsung memanfaatkan momen tersebut dengan menyerang para tentara Korea Utara. Dan para tentara Korea Utara yang sudah mulai kewalahan, mereka pun memilih untuk mundur, di mana Kapten Lee dengan semua pasukan tim satunya berhasil menahan pergerakan tentara Korea Utara untuk sementara. Saat akan bersiap untuk kembali ke markas, Choi Sung Pil diperintahkan oleh atasannya untuk mencari makanan di desa-desa yang berada di sekitar tempat itu, dikarenakan perbekalan mereka sudah habis dan tak ada lagi yang tersisa. Singkat cerita, saat malam hari, Choi Sung Pil beserta beberapa temannya menemukan sebuah rumah. Untuk kemudian mereka dengan sangat hati-hati masuk ke rumah tersebut yang mereka lihat. Dan ketika mereka masuk, mereka melihat tentara Korea Utara yang sedang beristirahat di sebuah rumah yang sama, di mana secara mengejutkan salah satu tentara Korea Utara adalah sepupu dari Choi Sung Pil. Untuk kemudian mereka pun saling berpelukan untuk melepaskan rindu mereka berdua setelah beberapa tahun tidak pernah bertemu. Saat sedang melepas rindu, salah satu tentara Korea Utara curiga terhadap Choi Sung Pil dan pria tersebut langsung mengambil senjatanya. Namun secara bersamaan para anggota tim Choi Sung Pil keluar dari persembunyian mereka dan menodongkan senjata ke arah tentara Korea Utara. Dan karena kalah jumlah, akhirnya para tentara Korea Utara dibawa oleh tentara Korea Selatan sebagai tawanan. Di tengah sedang berjalan, Gi Harun yang tak setuju dengan keputusan Choi Sung Pil, ia pun marah kepada Choi Sung Pil yang merupakan ketua tim tapi tak ingin membunuh para tentara Korea Utara, melainkan ia lebih memilih untuk membawa ke hutan untuk mengikat para tentara Korea Utara di sana. Tak hanya itu, Gi Harun juga menuduh Choi Sung Pil sebagai mata-mata Korea Utara dikarenakan sebelumnya Choi Sung Pil merupakan warga negara Korea Utara yang pindah ke Korea Selatan setelah terjadi kerusuhan di Korea Utara. Di tengah sedang berdebat, para tentara Korea Utara pun langsung memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencoba kabur. Namun nasib nahas terjadi pada tentara Korea Selatan, di mana akhirnya mereka semua pun tewas termasuk sepupu Choi Sung Pil sendiri. Setelah melihat sepupunya mati, Choi Sung Pil pun marah hingga akhirnya ia pun langsung menghantam wajah Gi Harun. Dan saat esoknya mereka semua pun kembali ke markas mereka, di mana ketika Choi Sung Pil memberitahu kepada atasannya bahwa mereka gagal mendapatkan makanan dengan wajah yang terlihat sangat sedih, yang dimana Choi Sung Pil sangat bersedih dan begitu terpukul atas kematian sepupunya tersebut. Untuk kemudian tak berselang lama, Kapten Lee tidak sengaja melihat sebuah pesawat yang melintas di kawasan Jangsari,
di mana Kapten Lee berpikir itu adalah pesawat sekutu dan dengan cepat Kapten Lee memerintahkan pasukannya untuk memberikan sebuah tanda dengan harapan pilot pesawat bisa melihat tanda yang mereka buat. Hingga akhirnya usaha dari mereka membuatkan hasil yang baik karena pilot pesawat melihat tanda tersebut. Setelah itu tak berselang lama lagi markas pusat pun langsung mengirim sebuah helikopter untuk menjemput Kapten Lee. 대장님이 혼자 도망가 보는 거 알겠지? 지원을 요청하신 모양이야. 아, 부자든지 뭘 거나 한국어도 못 좋겠다. Di sisi lain, Amerika yang merupakan sekutu Korea Selatan, mereka mendapatkan sebuah berita tentang pasukan Korea Utara yang berada di daerah Jangsari. Untuk kemudian pihak Amerika akan membantu Korea Selatan dengan sebuah kapal perang yang akan mereka kirim ke pantai Jangsari untuk menjemput dan membawa pulang seluruh pasukan yang berada di sana. Lalu reporter Maggie yang tahu bahwa Amerika akan berangkat ke Jangsari, Maggie pun meminta pada atasan militer Amerika agar mau membawa dirinya ikut bersama dengan mereka agar Maggie bisa mengabadikan momen dan menulisnya di sebuah artikel. Karena menurut Maggie, semua orang terutama penduduk Korea Selatan harus tahu bahwa ada sejumlah tentara pelajar yang dengan berani berjuang demi tanah air mereka sendiri. Mendengar opini serta niat baik dari reporter Maggie, Jenderal Amerika pun setuju untuk membawanya. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana semua para pasukan tentara Korea Selatan yang sedang tidur, Gungman tak sengaja menarik pelatuk senjatanya hingga semua para tentara terbangun. Untuk kemudian salah satu atasan mereka menghampiri mereka dan bertanya, Nah, mendengar pertanyaan itu, Choi Seung-pil langsung berdiri dan mengakui bahwa dirinya yang melakukan hal konyol itu, padahal yang kita ketahui itu bukan dari perbuatannya. Hingga akhirnya Choi Seung-pil mendapatkan sebuah pukulan dari atasannya sebagai hukumannya. Gi Harun yang mengetahui bahwa yang melakukan hal konyol itu adalah Gungman, Gi Harun pun langsung memarahi dan mengatai Gungman. Setelah dikata-katai Guma yang baper, ia pun pergi menyendiri di hutan karena merasa dirinya tak berguna di dalam tim. Namun di tengah perjalanan temannya yang bernama Monjung mengikuti Guma, di mana faktanya Monju adalah seorang wanita yang berpura-pura menjadi lelaki dengan alasan ia ingin menggantikan posisi kakaknya yang tak bisa ikut berperang. Secara bersamaan di sisi lain, Gi Harun mendatangi Choi Seung-pil dan memperlihatkan wajah penyesalannya kepada Choi Seung-pil. Dikarenakan ia telah membunuh sepupu Choi Seung-pil, untuk kemudian ia pun meminta maaf kepada Choi Seung-pil atas insiden kemarin malam. Setelah itu, saat esok paginya Kapten Lee yang baru saja dari markas pusat kembali ke Jangsari dengan membawa makanan untuk para pasukannya, di mana semua pasukan Kapten Lee terlihat sangat menikmati makanan tersebut setelah beberapa hari mereka menahan lapar. Setelah semua kondisi pasukan sudah aman, Kapten Lee memberitahu bawahannya bahwa esok kapal evakuasi dari Amerika akan tiba sekitar jam 6 pagi. Beliau juga bilang bahwa Divisi 5 Tentara Korea Utara sedang dalam perjalanan ke Jangsari untuk menyerang para pasukan Kapten Lee. Untuk kemudian seperti biasa, Kapten Lee pun menyusun sebuah strategi yang mana ia memerintahkan Kompi 2 berada di garis paling depan dan mencoba mengulur waktu para tentara Korea Utara, sedangkan pasukan yang sisanya akan menolong para tentara yang terluka. Dan singkat saja, keesokan harinya terlihat dua kapal evakuasi dalam perjalanan menuju Jangsari, di mana ketika hampir sampai, Kapten Lee yang melihat kapal Amerika hampir dekat, ia meminta pasukannya untuk menembak fire gun sebagai tanda serta memberikan koordinat lokasi musuh sehingga kapal Amerika dapat menyerang musuh. Setelah mengetahui lokasi musuh, kapal Amerika pun langsung menyerang para tentara Korea Utara yang sedang bergerak menuju ke Jangsari. Tak tinggal diam, Korea Utara pun menyerang balik para musuhnya hingga akhirnya terjadi pertempuran yang tak terkendalikan. Karena disebabkan kondisi perang di pesisir pantai, kapal evakuasi tak dapat mendekat ke pesisir pantai, untuk kemudian para pasukan evakuasi menggunakan perahu karet untuk pergi ke pesisir pantai, yang dimana semua pasukan yang terluka langsung diangkut ke perahu karet. Akan tetapi rencana itu tak berjalan sesuai ekspektasi, di mana para tentara Korea Utara yang melihat proses evakuasi, mereka pun langsung menembak ke area pinggir pantai.
Tak hanya itu, para tentara Korea Utara terus bergerak maju serta menekan pasukan tentara Korea Selatan hingga pasukan tentara Korea Selatan banyak yang terluka. Dan di sisi lain, kapal evakuasi juga mendapatkan serangan dari tentara Korea Utara, sehingga Jenderal Amerika yang bernama Steve meminta kapten kapal untuk segera menutup pintu, kalau tidak itu akan sangat berbahaya nantinya. 왜 도크를 닫는 겁니까? 열로 열어서! 이제 저수는 물도 빠집니다. Setelah itu, para pasukan Kapten Di yang berada di garis depan mereka pun mulai mundur dan berlari ke arah pinggir pantai dikarenakan kondisi mereka mulai terdesak dan tak sanggup untuk melawan balik, di mana tentara Korea Utara terus melakukan penyerangan yang tiada hentinya. 먼저 빠져나간다. 나가! 저기 내줘! 빨리 가! Setelah insiden tersebut dan terjebak, salah satu atasan mereka menyuruh para tentara pelajar untuk mundur dan pergi ke kapal evakuasi. Sedangkan para atasan kompi akan mencoba melawan dan melindungi para tentara pelajar tersebut agar para tentara pelajar bisa selamat sampai di kapal. Namun saat semua tentara pelajar sedang berenang, Gi Harun yang melihat aksi para atasannya yang sedang bertempur, ia pun memutuskan untuk membantu para atasannya. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah surat kepada Choi Sung Pil yang ia tulis untuk ibunya. 우리 집에 좀 잘해줘! 먼저 가라! Choi Sung Pil yang melihat aksi berani temannya akhirnya memutuskan untuk ikut membantunya, di mana ia memberikan surat Gi Harun kepada Gungman. Setelah itu mereka berdua pun langsung pergi ke tempat atasan mereka yang sedang mencoba menahan pergerakan tentara Korea Utara. Singkat cerita, Gungma dan temannya berhasil sampai di kapal evakuasi dan sedang memanjat tali. Namun dari bukit yang tinggi, tank tentara Korea Utara terus menyerang kapal evakuasi. Munjung yang tangan kirinya terluka, ia pun dibantu naik oleh Gungma. Akan tetapi karena kondisinya yang sudah tak sanggup lagi, Munjung pun tak bisa bertahan lagi hingga akhirnya ia pun terjatuh ke dalam air dan tewas seketika. Di sisi lain, satu persatu komandan kompi terkena tembakan dan harus mati seketika. Dan kini hanya tinggal Choi Sung Pil beserta Gi Harun, di mana mereka berdua sudah tidak punya peluru lagi untuk menembak. Dengan sisa peluru yang berada di senjata, Choi Sung Pil nekat berdiri dan menembak para pasukan tentara Korea Utara. Akan tetapi karena banyak para pasukan tentara Korea Utara yang terus berkedatangan, membuatnya harus tertembak dan tewas saat itu juga. Saat melihat Choi Sung Pil mati, Gi Harun pun menjadi sedih sesedih-sedihnya. Lalu ia yang sudah tak punya amunisi, ia pun menggunakan granat untuk kemudian saat tentara Korea Utara maju, Gi Harun melemparkan sebuah granat di mana granat itu masuk ke dalam mobil, yang di dalam mobil tersebut terdapat banyak ledakan di sana. Hingga akhirnya terjadi ledakan maha dahsyat yang melenyapkan mereka semua yang berada di sekitar situ. Ledakan tersebut sempat didokumentasi oleh jurnalis Maggie, dan seluruh pasukan Korea Selatan yang selamat juga melihat ledakan tersebut, yang mana membuat mereka menjadi sedih. Kemudian film ini ditutup dengan seorang kakek-kakek yang datang ke lokasi Jangsari, di mana kakek itu adalah Gungma. Gungma terlihat begitu sedih ketika ia mengingat seluruh pejuang temannya di saat masa perang, dan film pun selesai. 죽을 테니 할배는 내일 못 알아보면 안 된대. Oke guys, sekian dari hasil review alur cerita film The Battle of Jangsari. Mengenai ceritanya keren banget. Maksudnya dari maksud kerennya tuh dari perjuangan para tentara Korea Selatan gitu pada waktu itu. Kalau untuk editingnya juga keren, pokoknya semua keren. Elemen yang ditampilkan di sini semua dalam film ini semuanya keren. Gue suka banget sih. Gue juga terhanyut pada beberapa flashback cerita tentang masa lalu para tentara Korea Selatan.
Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya. Chanku mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan. Mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video. I love you guys.